Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pendengar Radio Tuntung Pandang di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali dapat bersama-sama dalam gelombang dan waktu yang sama untuk mengikuti program ngaji Al-Qur'an yang ada di radio kesayangan kita bersama-sama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan puja dan puji syukur kita yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga dapat melaksanakan segala aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insyaallah kita akan menyambung kembali surah Al-Baqarah ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 8 sampai dengan ayat 10. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ulun bacakan dulu atau saya bacakan dulu ayat surah Al-Baqarah yang akan kita dalami, kita ngaji pada malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, itulah ayat yang insyaallah nanti akan kita dalami, kita bahas, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Adapun arti atau terjemahan dari ayat yang dibacakan tadi, yaitu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 8, 9 dan 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ada di antara manusia, sebahagian dari manusia, orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, namun sebenarnya mereka bukan orang yang beriman, atau sebenarnya mereka tidak beriman. Yukhadi'unallah, mereka menganggap dapat menipu Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan juga dapat menipu orang-orang yang beriman dengan ucapan mereka yang di atas tadi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Namun sebenarnya adalah mereka justru menipu diri mereka sendiri, sementara mereka tidak menyadari hal itu. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah penyakit itu di dalam hati mereka. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dengan sebab apa yang mereka dustakan. Nah, ini terjemahan dari Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang golongan dari manusia yang mana mereka itu mengatakan beriman tapi sebenarnya tidak, di dalam hati mereka itu tidak beriman. Ini terkait dengan orang-orang yang munafik. Nah, jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 5 Allah Subhanahu wa taala membicarakan
tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 6 dan ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan selain orang yang beriman, bagian atau manusia itu terbagi juga ada orang yang kafir, orang yang non-muslim, orang yang ingkar. Yang mana yang ayatnya itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, ini ayat yang terkait dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ayat selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 8 sampai ayat 10, ini berbicara tentang orang munafik. Orang yang mengatakan beriman tapi sebenarnya dia tidak beriman. Nah, ini orang munafik. Di dalam penjelasan ini atau di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang munafik itu adalah orang yang mengatakan sesuatu zahirnya begitu kan, yang nampak dia katakan beriman tapi sebenarnya hatinya tidak beriman. Mereka menyangka bahwa dengan ucapan mereka itu atau dengan sikap mereka itu mereka dapat mengelabui Allah, dapat mengelabui Rasulullah, dan dapat mengelabui orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya justru merekalah yang dikelabui oleh diri mereka sendiri, sementara mereka tidak menyadarinya. Nah, karena apa? Karena ya tentu saja orang-orang munafik ini kan mempunyai ciri-ciri ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada Rasulullah SAW ciri-ciri atau sifat-sifat atau perbuatan orang-orang yang munafik ini. Nah, nanti kita jelaskan ada beberapa kejadian yang pelopornya atau didalangi oleh orang-orang munafik ini. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah membicarakan tentang golongan yang ketiga dari manusia. Yang pertama tadi adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Yang kedua adalah orang yang ingkar kufur, membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga ini orang mengaku muslim tapi sebenarnya dia tidak Islam. Orang munafik namanya. Dan ini termasuk yang sangat berbahaya karena istilahnya ini musuh terselubung. Musuh terselubung yang seakan-akan adalah teman namun sebenarnya adalah musuh. Nanti kita akan sampaikan kejadian-kejadian yang dipelopori atau yang didalangi oleh orang-orang munafik ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sifat pertama yang dapat kita lihat dari orang munafik ini adalah dia menuturkan keimanan dengan lisannya, namun hatinya mengingkari akan kebenaran, kemudian mengingkari akan kerasulan, dan mengingkari akan ajaran-ajaran Islam. Nah, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling terkenal tokoh munafik di zaman Rasulullah SAW itu adalah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang munafik, tokoh munafik dari yang asalnya itu beragama atau dari suku atau dari bangsa Yahudi. Lalu dia masuk Islam. Tapi masuk Islamnya bukan karena menerima ajaran Islam, tapi karena ada sesuatu dan lainnya. Nah, bukan benar-benar menerima begitu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Abdullah bin Ubay bin Salul ini banyak membuat keonaran dalam tanda petik ya, karena ada beberapa kejadian yang dipelopori atau yang didalangi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, sifat orang munafik ini ada beberapa ciri-cirinya begitu. Nah, yang pertama tentu saja idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Artinya bicaranya itu adalah dusta, tidak benar. Ini salah satu ciri khas orang-orang munafik. Nah, maka dusta ini sangat sangat dosa besar begitulah, sangat dampaknya itu sangat besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, iyyakum wal kadzib. Hindarilah, hati-hatilah, jauhilah sejauh-jauhnya akan dusta. Fa innal kadziba majanibun lil iman. Karena dusta itu justru menjauhkan seseorang dari keimanan. Nah ini ininya salah satu dampak atau salah satu akibat daripada dusta. Di dalam hadis lain juga disebutkan, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dusta karena dusta itu membawa kepada kefasikan, perbuatan-perbuatan buruk. Dan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan fasik itu membawa kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa definisi oleh para ulama yang disampaikan oleh para ulama tentang definisi munafik ini. Nah, jadi di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini disebutkan bahwa munafik itu atau nifak itu kalau secara bahasa adalah penipuan, makar, dan penampakan kebaikan serta menyembunyikan hal yang bertentangan dengan kebaikan tersebut. Artinya keburukan yang disembunyikan, tapi yang dinampakkan adalah kebaikan. Tapi sebenarnya tujuannya adalah keburukan tadi. Cuma untuk mengelabui musuh, begitu kan, untuk mengelabui orang, dia menampakkan kebaikan. Nah ini nifak namanya. Itu secara bahasa. Nah, kemudian para ulama juga mengatakan bahwa kemunafikan itu terbagi kepada dua kriteria. Nah ini menurut para jumhur ulama, nifak itu ada dua bagian. Yang pertama nifak akbar namanya. Nah, nifak akbar atau nifak yang besar begitu kan. Nah ini nifak akbar ini sangat berbahaya dan fatal akibatnya. Nah, dan inilah yang ada pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Karena dengan kemunafikannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini banyak kejadian yang terjadi yang begitu istilahnya itu menyedihkan, kemudian akibatnya sangat buruk akibat dari perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul munafik ini. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang memiliki, kalau istilah para ulama di sini adalah nifak akbar, nifak yang sangat besar. Nah, bahkan kata di dalam kitab tadi disebutkan orang-orang munafik pada zaman dulu, yang munafik yang akbar ini memiliki, kata di dalam kitab ini, justru penampakan fisik mereka itu lebih alim begitu. Kelihatannya lebih alim. Dahi mereka lebih hitam. Nah, jadi kayak orang banyak sujud lah, diistilahkan seperti itu karena kan dahinya hitam. Ini orang-orang munafik pada zaman dulu. Dia menampakkan fisiknya itu dengan fisik-fisik yang muslim,
sejati begitu kan, tapi sebenarnya dia adalah menyembunyikan kekufuran, keingkaran di dalam hatinya. Nah, tapi untuk mengelabui tadi ya akhirnya mereka menggunakan beberapa penampakan lah gitu. Salah satunya dengan dahinya lebih hitam gitu. Nah, jadi perlu dipahami sebenarnya ya, perlu dipahami bahwa ketika kita sujud, itu kalau sujudnya posisinya salah, maka itu akan berakibat salah satunya dahi kita itu akan hitam. Kalau salah posisinya. Bukan berarti seseorang yang banyak sujud itu mesti hitam dahinya, tidak. Justru kalau dahinya hitam berarti ada kesalahan, ada kekeliruan dalam posisi sujudnya. Nah, karena kan kalau posisi sujudnya itu salah, maka dahi atau kepala kita ini lebih berat, sehingga dahi kita ini tertekan. Nah, itu kalau posisi sujudnya salah. Tapi kalau posisi sujudnya benar, walaupun kita banyak sujud, maka dahi kita tidak akan pernah hitam begitu. Coba kita perhatikan bagaimana di dalam kitab-kitab disebutkan dahi Rasulullah itu adakah yang menyebutkan hitam. Padahal beliau orang yang paling banyak sujud. Tetapi dahi beliau malah putih bersih gitu kan. Begitu juga dengan para sahabat. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa dahi para sahabat itu hitam. Tidak ada. Nah, artinya apa? Artinya seperti yang saya sampaikan di atas bahwa ketika sujud kita itu salah posisinya, maka beban dahi kita ini menjadi berat sehingga tertekan, dan itu memungkinkan mengakibatkan dahi menjadi hitam. Tetapi kalau sujudnya benar, posisinya benar, cara sujudnya benar, maka tidak akan menimbulkan akibat justru yang merusak wajah kita begitu. Bahkan wajah kita akan berseri-seri gitu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah, orang yang munafik ini ancamannya di dalam Al-Quran adalah nanti akan masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar, paling bawah. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang pun penolong bagi mereka. Artinya mereka tidak akan ditolong. Nah, ini apabila munafiknya tadi adalah nifak akbar tadi, yang betul-betul menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, tetapi pura-pura saja Islam gitu. Nah, jadi pura-pura Islam atau pura-pura masuk Islam tapi sebenarnya hatinya tetap ingkar. Nah, ini orang seperti ini munafik yang memiliki nifak akbar, kemunafikan yang besar, dan ini ancamannya adalah masuk ke dalam neraka yang paling dasar. Nah, kemudian ada karakter yang kriteria yang kedua atau bagian munafik yang kedua yang disebut dengan nifak asghar, kemunafikan kecil gitu. Dan sering juga disebut dengan nifak amali, artinya perbuatannya kayak orang munafik. Nah, perbuatannya kayak orang munafik. Kalau orang munafik betulan itu kan, atau kayak orang munafik yang memiliki nifak akbar itu ucapannya muslim dan tetapi hatinya kafir. Nah, sementara nifak asghar ucapannya muslim, hatinya muslim, tapi perbuatannya seperti perbuatan orang-orang munafik. Nah, ini seperti yang disebutkan indikasinya begitulah, indikasinya ya seperti di dalam hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Nah, orang yang tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana.
ciri orang munafik itu ada 3. Jika dia berkata, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Dan jika dia dipercaya, dia berkhianat. Nah, ini kalau orangnya ini muslim, kemudian hatinya muslim, tapi perbuatannya seperti ini, maka ini disebut nifaq asghar namanya. Nah, tetapi kalau nifaq akbar, ucapannya muslim, hatinya kufur, perbuatannya seperti ini. Artinya apabila dia berbicara, dia bohong. Kemudian apabila dia berjanji, dia ingkar. Apabila diberi amanah, dia khianat. Orang seperti ini ditambah lagi dengan ucapan yang muslim tapi hatinya ingkar, maka ini nifaq akbar namanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi secara kesimpulannya dari beberapa hadis yang berbicara tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu, menurut Al-Hafiz Ibnu Rajab, ada 5 indikasi kemunafikan. Ada 5 ciri kemunafikan yang bisa kita ambil dari beberapa hadis yang terkait dengan ciri-ciri orang munafik. Nah, ini disebutkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, yang pertama adalah orang munafik itu biasanya menggambarkan sesuatu yang nampak benar di hadapan orang lain, padahal dia sedang menipu orang tersebut. Nah, jadi menampakkan yang benar di hadapan orang lain, padahal dia sedang menipu orang lain. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh seperti iklan misalnya. Iklan produk apa misalnya. Nah, tetapi sebenarnya produknya ini produk KW atau palsu. Lalu dia iklankan sebagai produk asli. Nah, ini termasuk juga sesuatu, menggambarkan sesuatu yang nampak benar padahal tidak benar. Dia menipu orang lain. Nah, ini termasuk indikasi atau ciri orang yang munafik. Yang kedua, jika dia berjanji, dia mengingkari. Nah, hal ini menurut Ibnu Rajab tadi, Ibnu Rajab ada 2 bentuk. Nah, bentuk pertama, dia berjanji dan tidak ada niatan untuk memenuhi janjinya itu. Dia berjanji tapi dalam hatinya memang hendak mengingkari janji itu. Nah, ini macam atau bagian yang sangat buruk ini. Ini sangat berat. Tapi ada juga yang namanya itu berjanji dan di dalam hatinya tidak ada niat untuk mengingkari. Tetapi ketika sampai waktunya, dia batalkan. Nah, ini juga termasuk mengingkari janji, tapi lebih ringan dosanya daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, berjanji dan berniat tidak melaksanakan janjinya. Kalau orang seperti ini, walaupun dia mengucapkan insya Allah, tetap mendapatkan dosa yang sangat besar. Karena di dalam hatinya sudah berniat untuk tidak menepati janji. Nah, kemudian ada juga orang yang berjanji dan tidak ada niat untuk mengingkari, tapi ketika sampai janji itu, dia mengingkari janjinya. Nah, ini juga tetap salah, tapi lebih ringan kesalahannya dibandingkan dengan yang pertama tadi. Tanpa uzur syar'i ya, tanpa uzur yang dibenarkan. Nah, misalnya seseorang berjanji, oke, nanti saya bayar hutang pada tanggal 10 misalnya, 10 Desember, nanti saya bayar hutang saya 1 juta. Nah, orang yang berucap ini niatnya, kalau contoh yang pertama, dia berucap itu, saya akan membayarnya 1 juta pada tanggal 10 Desember, dan di dalam hatinya niat tidak akan membayar. Sudah ada niat untuk tidak akan membayar. Nah, ini sangat besar dosanya. Nah, kemudian kalau dicontohkan dengan yang kedua, dia berkata, oke, saya akan bayar hutang 1 juta nanti pada tanggal 10 Desember. Dan di hatinya tidak ada niat apa-apa.
Nah, tapi setelah sampai tanggal 10, dia tidak melunasi hutangnya itu. Nah, ini salah juga gitu. Artinya sama dengan tanda-tanda munafik juga, tapi lebih ringan dosanya begitu. Para pendengar yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk munafik atau ciri-ciri munafik atau kriteria munafik yang ketiga adalah jika bermusuhan dia berbuat curang. Atau kalau kita kita katakan dengan konteks lain, apabila dia berkompetisi, dia berbuat curang. Nah, kalau ini kan apabila dia bermusuhan, dia berbuat curang. Nah, kalau kita sampaikan atau kita katakan pada konteks lain, bila dia berkompetisi, dia berbuat curang. Misalnya dia dalam olahraga misalnya, kan berkompetisi tuh, berlomba begitu kan. Nah, tapi dalam melaksanakan lombanya dia curang, tidak menyesuaikan dengan aturan. Nah, ini termasuk tanda-tanda orang munafik namanya. Jadi yang dimaksud dengan curang di sini adalah menyimpang dari kebenaran dan dia mengetahui hal tersebut. Nah, lalu menjadikan yang benar itu nampak salah dan yang salah terlihat benar. Akhirnya muncullah kebohongan. Nah, ya, ini kalau kita kita masukkan atau kita contohkan ke konteks sekarang ini, kan ada konteks pilpres misalnya, atau pilkada, atau pileg dan seterusnya. Nah, ini kan hati-hati kita. Kalau termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, jika dia bermusuhan, dia berbuat curang. Atau jika dia berkompetisi, berlomba, maka dia berbuat curang. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita termasuk dalam hadis Rasulullah SAW ini. Apabila kita melakukan itu, maka kita termasuk dari golongan atau termasuk dari salah satu orang yang melakukan perbuatan-perbuatan nifak, perbuatan-perbuatan kemunafikan. Yang keempat, yang disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tadi, terkait dengan ciri-ciri orang munafik, adalah jika bersepakat dia melanggarnya. Nah, jika sudah sepakat lalu dia melanggar, nah ini termasuk perbuatan orang yang munafik. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menepati janji tersebut atau menepati kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, hal ini sama dengan disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Nah, dan menepati janji ini harus tidak terkait dengan janji kepada orang Islam saja, tidak, tapi kepada siapapun, bahkan kepada non-muslim pun, kalau kita berjanji maka harus ditepati. Karena itulah ajaran Islam. Bukan pilih-pilih. Kalau dengan muslim ditepati janji, kalau dengan non-muslim janji kada tepat atau sering dilanggar, kesepakatan dilanggar, nah ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah kepada siapapun, ketika kita mengadakan kesepakatan, maka kesepakatan itu harus ditepati, tidak boleh dilanggar. Nah, kemudian yang kelima, ciri-ciri orang munafik adalah jika diberi amanah, dia mengkhianati. Nah, ini perlu kita perhatikan juga ketika kita diberi amanah, apapun amanah itu, baik yang bersifat sosial ataupun yang bersifat kedinasan dan lain-lainnya, harus kita tepati. Karena kalau kita hianati, maka itu termasuk
ciri orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa amanah itu harus ditunaikan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, maksud berhak menerimanya ini ya, kalau kita sebagai pemimpinnya berarti masyarakat, rakyat yang berhak menerima amanah itu. Kita diamanahi untuk menjadi pemimpin, mengayomi rakyat, maka yang berhak menerima pengayoman kita itu adalah rakyat. Nah, dan seterusnya. Nah, silahkan dicontohkan ke lain gitu. Ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mungkin kita sedikit berbicara tentang kejadian-kejadian yang diakibatkan atau yang dipelopori atau yang didalangi oleh orang-orang munafik ini. Nah, ini untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk kita berhati-hati terhadap orang munafik ini. Karena seperti yang disampaikan di atas bahwasanya orang munafik ini adalah musuh terselubung. Kita menganggapnya sebagai teman, kita menganggapnya sebagai kawan, tapi sebenarnya dia adalah musuh. Nah, kalau istilah pepatah itu menusuk dari belakang, begitu kan? Kawan yang menusuk dari belakang. Nah, ini orang munafik. Nah, jadi ada beberapa kejadian bahkan di zaman Rasulullah SAW pun ada beberapa kejadian yang diakibatkan atau yang didalangi oleh orang-orang munafik. Terutama yang pada zaman Rasulullah itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, yang pertama adalah kejadian di mana golongan atau kaum muhajirin itu pernah bertengkar. Artinya pernah kada bebaikan begitu. Nah, kada bebaikan yang asalnya bebaikan pada suatu ketika pernah terjadi kada bebaikan. Kan Rasulullah SAW itu ketika kaum muhajirin ini berhijrah ke Madinah dan kaum orang-orang Madinah itu disebut kaum Ansor. Nah, mereka ini kayak bersaudara, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan digambarkan rumah Ansor adalah rumah kaum muslim, ada kaum muhajirin. Pekerjaannya dibagi dua, rumah dibagi dua, pokoknya semua dibagi dua. Nah, gitu kan artinya bersama-sama begitu. Nah, saking kompaknya, saking persaudaraan yang sangat kuat ini. Nah, orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang kufur pada saat itu tidak suka melihat kekompakan persaudaraan yang begitu kuat antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, lalu orang-orang munafik yang didalangi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini menghembuskan fitnah-fitnah, menghembuskan kebohongan-kebohongan, sehingga pada suatu ketika terjadi perseteruan atau permusuhan antara golongan muhajirin dan golongan ansar ini. Nah, setelah diselidiki oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabat, ternyata dalang fitnah itu adalah si yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini latar belakangnya atau apa ya istilahnya itu, kalau dalam orang yang dipidana itu, orang yang ditangkap itu, latar belakang dia melakukan itu karena iri dengki tadi, karena iri dengki melihat kekompakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, sementara Abdullah bin Ubay bin Salul ini termasuk pemuka Yahudi pada saat itu, dan dia ingin menjadi pemimpin Madinah pada saat itu. Nah, tetapi dengan adanya kaum muhajirin dan kaum ansar yang begitu kuat persaudaraannya, kemudian ada Rasulullah SAW yang begitu dicintai oleh para sahabat, kaum muhajirin dan kaum ansar. Ini Abdullah bin Salul ini merasa tersaingi, merasa terancam kedudukannya, kehormatannya, yang mana dia ingin menjadi pemimpin Madinah tadi. Nah, oleh karena itulah dia membuat fitnah, membuat kebohongan, sehingga terjadi
perseteruan antara Muhajirin dan Ansar. Tapi itu tidak berlangsung lama karena para sahabat sudah mengetahui siapa sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, dan ini dilema bagi Rasulullah SAW. Orang munafik ini termasuk dilema bagi Rasulullah SAW karena begitu susahnya menghadapi musuh yang di dalam musuh terselubung ini. Pernah suatu ketika anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi anak dari munafik ini. Kalau abahnya tadi kan yang munafik ini bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya adalah seorang muslim yang kuat, bahkan termasuk penulis wahyu di Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, anaknya orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, itu abahnya, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul pernah suatu ketika berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kalau engkau ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul," katanya, karena sudah diketahui bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul inilah yang menyebar fitnah itu. Jadi kata anaknya tadi, seandainya pian wahai Rasulullah ingin menjatuhkan hukuman kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, aku saja yang akan melaksanakan, yang mengeksekusi hukuman itu, kata si anaknya tadi. Nah, tapi Rasulullah SAW berkata, tidak, jangan, karena nanti orang akan berkata, Rasulullah atau Muhammad membunuh sahabatnya. Nanti akan muncul lagi itu, fitnah-fitnah itu. Sehingga Rasulullah dilema. Artinya hendak melakukan seperti ini, tapi pertimbangannya sangat sangat dalam begitu. Karena akan muncul lagi fitnah-fitnah yang lain. Muhammad yang membunuh sahabatnya, padahal bukan sahabat itu kan, walaupun bersama Rasulullah atau hidup sejaman dengan Rasulullah, tapi dia kufur atau kafir atau munafik. Nah, itu bukan sahabat. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya kejadian yang kedua yang ingin disampaikan pada saat ini, yang menjadi kejadian yang dipelopori oleh orang munafik ini terjadi juga ketika hendak perang Uhud. Nah, ini kejadiannya adalah ketika berangkat ke medan perang, yaitu perang Uhud. Ini kaum muslimin berjumlah 1.000 orang. Nah, tapi di tengah perjalanan 300 orang berpaling dan membelot. Bulik ke kampung, begitu istilahnya, kada jadi umpat perang Uhud. Nah, sehingga jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu menjadi 700 saja. 700 orang saja. Padahal kaum musyrikin pada saat itu pasukannya berjumlah 3.000 orang. Bayangkan 700 orang melawan 3.000 orang. Padahal berangkat dari Madinah 1.000 orang. Jika ibaratnya tuh seperapat hilang begitu kan kekuatan. Ini gara-gara yang namanya orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, ini kejadian kedua yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah SAW sebenarnya sudah tahu ini kejadian ini karena diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tadi, pertimbangannya ketika Abdullah ini akan dihukum misalnya, ini akan menimbulkan fitnah lain mungkin yang lebih besar. Karena apa? Karena Abdullah bin Ubay ini kan, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia Islam, mengaku muslim, tapi itu tadi hatinya kufur, hatinya ingkar. Nah, tapi apabila dijatuhi hukuman, lalu nanti orang-orang yang memusuhi Islam mengatakan, wah, Muhammad katanya membunuh sahabatnya sendiri. Nah, ini yang dihindari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya memang waktu perang Uhud itu kan Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan kekalahan gitu. Karena pada saat itu juga
selain jumlahnya sedikit, jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu hanya 700 orang dan pasukan musuh 3.000 orang. Namun pada saat itu juga salah satu penyebab kekalahan kaum muslimin pada saat itu adalah pasukan pemanah ini tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah memerintahkan bahwa pasukan pemanah yang berada di Bukit Uhud ini jangan turun walaupun apapun yang terjadi. Menang kalah jangan turun dari Bukit Uhud, tetap berada di posisi di Bukit Uhud untuk melakukan pemanahan, kan dia para pemanah gitu. Tetapi pada saat itu ketika orang-orang musyrik yang berjumlah 3.000 orang ini terdesak, banyak yang lari gitu kan, dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah 700 orang ini, pasukan atau kelompok pemanah yang ada di Gunung Uhud ini atau Bukit Uhud ini turun, menyalahi perintah Rasulullah SAW. Turun untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh pasukan musuh. Nah, melihat Uhud atau Bukit Uhud itu kosong oleh Khalid bin Walid pada saat itu yang masih kufur sebagai komandan perang pada saat itu, komandan perang kaum musyrikin, lalu memerintahkan pasukannya untuk naik ke atas Bukit Uhud dan dengan mudahlah mengalahkan atau memanah kaum muslimin yang ada di bawah. Nah, inilah kejadian yang juga mungkin menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah jangan sampai dilanggar begitu kan. Nah, salah satu kejadiannya ini yang terjadi pada perang Uhud ini. Banyak para sahabat yang meninggal dunia, bahkan diceritakan Rasulullah pun mendapatkan cedera pada perang Uhud ini. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kejadian juga yang diakibatkan oleh orang munafik ini adalah yang disebut dengan hadisul ifki atau fitnah Aisyah difitnah selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ini dalangnya adalah orang kafir juga, orang munafik juga. Nah, ini dalangnya orang munafik juga. Ini satu kejadian yang sangat memukul begitu kan, sangat memukul keluarga Rasulullah SAW. Istri Rasulullah SAW sebagai ummul mukminin yang tentunya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri Rasulullah difitnah selingkuh dengan Safwan. Nah, ini kejadiannya terjadi ketika pulang dari perang Bani Mustalik. Nah, ini juga disebabkan atau dalangnya adalah orang munafik. Orang munafik ini menghembuskan istilahnya cerita bohong bahwasanya Aisyah ini selingkuh dengan Safwan. Kejadiannya adalah pada saat pulang dari perang Bani Mustalik, pas di perjalanan ini Aisyah merasa sakit parut gitu kan, artinya hendak buang hajat. Nah, hendak buang hajat. Ketika buang hajat ini Aisyah tidak bepadah atau tidak kadang memberitahukan dengan rombongan bahwa dia memisahkan diri untuk buang hajat sebentar. Nah, lalu ketika berangkat dikira rombongan ini kan Aisyah ada di dalam istilahnya itu kalau sekedup gitu kan, atau di atas unta itu kan biasa ada tempat yang tertutup untuk penumpang begitu. Nah, para sahabat rombongan ini mengira Aisyah ada di dalam situ. Lalulah berangkat rombongan padahal Aisyahnya masih buang hajat begitu kan. Nah, setelah itu karena setelah buang hajat, setelah selesai melihat rombongan tidak ada lagi, ya sudah, akhirnya Aisyah berdiam di tempat situ menunggu kalau nanti rombongan itu sadar bahwa Aisyah tidak ada di dalam tempat di atas untanya. Nah, kebetulan Safwan ini pulangnya belakangan dari
dari perang Bani Mustalik tadi, artinya belakangan, berdudi dari rombongan yang berdahulu tadi. Nah, melihat Aisyah ada di situ, lalu disuruhlah oleh Safwan naik ke atas unta, dan Safwan membawa Aisyah menuju atau berjalan untuk menemui rombongan tersebut. Nah, dilihat oleh istilahnya itu oleh orang-orang munafik, lalulah dimunculkan fitnah bahwasanya Aisyah selingkuh dengan Safwan. Tapi akhirnya ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, ini sudah cerita ini sudah masyhur gitu. Hadisul ifki itu ada di dalam Al-Qur'an disebutkan. Intinya Allah Subhanahu wa taala sudah membebaskan Aisyah dari fitnah-fitnah itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membantah kabar atau fitnah tersebut. Nah, kemudian yang keempat yang dipelopori oleh orang munafik juga adalah wafatnya Sayyidina Umar atau terbunuhnya Sayyidina Umar. Nah, ini juga didalangi oleh orang munafik. Nah, makanya sangat bahaya dengan orang munafik ini, karena kan dia bisa masuk sampai ke dalam, karena kan dia muslim gitu kan. Ibaratnya dapat berbaur dengan kaum muslimin, lalu hendak melakukan kejahatan itu lebih gampang begitu kan. Sampai ini dapat membunuh khalifah Rasulullah SAW, dapat membunuh Amirul Mukminin pada saat itu. Saking dekatnya begitu kan. Nah, karena dia mengaku muslim tadi, sehingga dapat membunuh Umar pada saat itu. Jadi kejadiannya Abu Lu'lu namanya orang munafiknya, Abu Lu'lu ini menusuk Umar dengan belati beracun gitu kan, pada saat Umar radhiyallahu anhu ini menjadi imam sholat subuh. Nah, ini kejadiannya seperti itu. Nah, ini kejadiannya kalau di dalam sejarah itu disebutkan tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah. Nah, tahun 23 Hijriah ini kejadiannya. Nah, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi kewaspadaan bagi kita terhadap orang-orang yang bermuka dua. Nah, gitu kan, atau orang yang munafik ini sangat berhati-hati kita. Karena itu tadi, musuh terselubung, bisa menyusup kemana saja dan bisa mendekati orang-orang yang penting, yang walaupun misalnya dijaga ketat begitu kan, tapi penjaganya munafik, penjaganya memang mata-mata. Nah, ini kan lebih ibaratnya itu pas pampresnya yang munafik. Nah, sehingga dapat mendekati presiden misalnya. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian yang kelima yang mungkin bisa disampaikan pada saat ini adalah kejadian yang diakibatkan atau didalangi oleh orang munafik, itu adalah terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Nah, ini juga akibat dari fitnah atau kata-kata bohong yang disampaikan oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba namanya. Kalau yang membunuh Sayyidina Umar itu Abu Lu'lu. Sementara yang membunuh Sayyidina Utsman ini namanya Abdullah bin Saba. Orang munafik. Dia mengaku muslim, yang asalnya dia seorang Yahudi, kemudian masuk Islam, berpura-pura masuk Islam, tujuannya untuk salah satunya membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Nah, jadi kejadiannya kalau di dalam sejarah itu secara singkat saya sampaikan. Jadi Sayyidina Utsman ini setelah difitnah oleh Abdullah bin Saba, macam-macam fitnahnya. Salah satunya adalah Sayyidina Utsman ini mengangkat para pejabat dari keluarganya katanya. Nah, kalau orang lain kada diangkatnya, tapi kalau keluarga diangkat menjadi pejabat. Nah, ini salah satu fitnah-fitnah yang disampaikan oleh orang-orang munafik, salah satunya Abdullah bin Saba. Nah, akibatnya itu masyarakat atau rakyat ini kan terpengaruh dengan kebohongan atau fitnah tersebut. Lalu rumah Sayyidina Utsman ini dikepung
selama 40 hari. Tidak boleh keluar Sayyidina Utsman. Nah, selama 40 hari. Nah, kemudian pada suatu malam sebelum terbunuhnya Sayyidina Utsman, ini Sayyidina Utsman ini bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Lalu mereka berkata, Rasulullah dan Abu Bakar berkata, "Wahai Utsman, malam ini engkau akan berbuka puasa bersama kami." Nah ini Masya Allah. Jadi orang-orang yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum meninggal mereka sudah tahu bahwa akan meninggal dunia. Nah ini Sayyidina Utsman sehari atau sebelum meninggal dunia itu Rasulullah datang menyampaikan bahwa malam ini dia akan meninggal dunia. Dengan kata-katanya nanti engkau akan berbuka bersama kami. Nah, karena memang Sayyidina Utsman kan karena dikepung, ini makanan kan berkurang begitu. Nah, dan memang juga Sayyidina Utsman ini orang yang suka berpuasa. Nah, waktu itu ketika Sayyidina Utsman berpuasa dan sambil membaca Al-Quran, masuklah para pemberontak ini dan membunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu an sambil pada saat berpuasa dan pada saat membaca Al-Quran. Nah ini radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semua. Jadi ini salah satu kejadian yang sangat memilukan begitu kan, gara-gara orang munafik. Mungkin kita juga teringat dengan kejadian para pahlawan revolusi kita atau dengan para pahlawan-pahlawan lainnya yang mungkin ada di antaranya itu akibat dari perbuatan orang-orang yang bermuka dua, orang-orang munafik, orang-orang yang mengaku sebagai pejuang begitu kan, tapi sebenarnya mereka mengikuti paham-paham atau mengikuti musuh begitu kan, mengikuti menjadi musuh sebenarnya gitu. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mari kita bersama-sama berhati-hatilah kepada orang-orang yang munafik. Begitu juga dengan kita, jangan sampai kita menjadi salah satu dari orang yang memiliki kriteria kemunafikan. Nah, jangan sampai. Ya, salah satunya kan apabila berkata-kata dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dia diberi amanah dia melanggar amanah tersebut. Nah, ini jangan sampai kita lakukan begitu. Nah, jadi hati-hati. Jadi banyak tokoh, bahkan orang awam pun banyak yang menderita atau banyak yang mengalami kesusahan akibat dari perbuatan orang-orang munafik ini. Bahkan mungkin sebuah negara bisa hancur gitu kan dengan sebab seorang munafik. Nah, apalagi pada saat ini kita sedang mengadakan dalam suasana perhelatan akbar lah, begitu kan? Mencari pemimpin yang terbaik. Nah, ini kita hati-hati dengan fitnah, konten-konten yang provokatif, begitu kan? Kemudian berita-berita hoax, kemudian kebohongan-kebohongan yang mungkin tanpa kita sadari kita justru membenarkan apa yang disampaikan itu, padahal itu tidak benar. Nah, ini kita hati-hati, dan orang yang melakukan seperti itu adalah orang yang menjadi salah satu kriteria termasuk orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari kemunafikan, dan Allah selamatkan kita dari orang-orang munafik. Kemudian negara kita juga selamat dari segala bala bencana, baik yang diakibatkan oleh luar begitu kan, akibat dari eksternal ataupun dari internal kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada hari ini.
Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga negara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Begitu juga dengan kita sebagai rakyat Indonesia, begitu kan, selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita doakan Palestina dan warganya mendapatkan kemerdekaan, kemudian mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Islam yang kita junjung bersama-sama. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.